bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya menggunakan alat non-muslim? Gimana? Sepakat para ulama, hukumnya boleh. Boleh. Alat kafir dipakai untuk orang muslim, boleh. Mana contohnya? Ini mikrofon, alat siaran kafir. HP, siapa penciptanya? Kafir. Lampu, siapa? Kafir. Boleh, boleh. Makanya sampai saat ini tidak ada ulama yang menentang kalender kita harus diganti. Enggak. Ya. Subhanallah. Cuma kita lebih afdol memakai kalender Islam. Nah, baik. Nah, lalu walaupun boleh, tetapi kalau sudah masuk kepada ranah ibadah, ritual, ini yang diharamkan, ini yang tidak boleh. Ya. Subhanallah. Ketika menentukan malam tahun baru Masehi, kalau harus begadang, harus bakar-bakaran api, harus meniup trompet, harus euforia, ini yang gak boleh. Kenapa? Karena ini adalah tradisi mereka, tradisi orang-orang Vatikan, tradisi Nasrani. Masya Allah, gak boleh, karena sudah masuk kepada ranah ritual dan ibadah. Kenapa gak boleh? Karena jangan sampai kita nabrak rambu-rambu Nabi. Apa rambunya? Rasulullah SAW bersabda, apa? Man tasaba biqaumin wa huwa minhum. Siapa orang yang menyerupai, ikut-ikutan satu kaum, maka dia termasuk golongan itu. Naudzubillah, subhanallah. Tiup trompet, tasabuh kemana? Nasrani. Bakar-bakaran api, ikut tasabuh mana? Majusi. Apalagi lonceng, udah macam-macam kan? Nah itu yang gak boleh. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah baik. Apalagi ya, dalam Islam tidak diajarkan umatnya melakukan sesuatu yang sia-sia, apalagi maksiat dan dosa. Enggak diajarin. Enggak diajarin. Ya, sia-sia enggak diajarin, apalagi maksiat sampai dosa enggak diajarin. Lalu apa yang terjadi malam ini? Masya Allah, mengerikan ya. Saya mesti jujur mengatakan di mana-mana ya tentang masalah ini. Di Indonesia prihatin ya. Ada satu waktu yang waktu itu menjadi badai tsunami maksiat nasional. Garis bawahi, di Indonesia ada satu waktu rutin yang menjadi badai maksiat nasional, maksiat massal. Kapan itu terjadi? Setiap malam tahun baru Masehi. Terus pernah Allah menghentikan? Pernah. Kapan itu? 3 tahun yang lalu Allah hentikan maksiat massal, maksiat nasional di Indonesia ketika Allah kirim wabah corona. 3 tahun tidak ada euforia, tidak ada maksiat massal. Begitu doa ulama diijabah, doa umat diijabah, hajat negeri diijabah, dihilangkan wabah penyakit corona. Apa yang terjadi malam ini? Masya Allah. Ikhwah, kalau nggak percaya nggak usah yang jauh-jauh. Coba datang dan cek hotel-hotel yang ada di sekitar kita di Purwakarta. Coba booking, udah nggak bisa ya, nggak ada. Hotel sudah di booking 1 pekan yang lalu. Hotel, villa, tempat wisata
Dia jauh-jauh sebelum malam ini terjadi. Allahu Akbar. Ini dahsyat ya Pak. Lihat petasan udah berbunyi. Coba cek siapa yang membakar. Pasti orang Muslim. Kita tidak boleh menyalahkan orang Nasrani. Kita tidak boleh menyalahkan orang Yahudi Pak. Itu malam ini adalah malam mereka, hari besarnya mereka, perayaannya mereka. Yang bikin kita sedih, kenapa yang mayoritas merayakan itu semua adalah umat Muslim. Naudzubillah, subhanallah. Coba cek ikhwan. Ini ngeri. Udah hotel udah pada dibokingin semua. Ya. Ada yang tahu hotel di Purwakarta ada nggak yang pakai syarat harus pakai surat nikah? Ada? Ada yang tahu hotel mana? Astagfirullahaladzim. Kerawang nggak ada. Cirebon ada 2. Ustadz kalau mau ke Cirebon datanglah ke hotel yang 2 ini. Satu namanya Hotel Selamat, ya, itu di depan Hotel Amais. Itu wajib harus bawa surat nikah. Kalau tidak ada surat nikah, laki perempuan KTP-nya, alamatnya harus sama satu rumah, baru boleh. Yang kedua Hotel Santun, itu adanya di depan atau di samping Al-Bahjah Bu Yaya, ya. Hanya itu. Yang lain semuanya bodong semua itu hotel. Yang minat naudzubillah itu. Nah yang ngeri lagi ikhwan. Ngeri lagi, coba cek lagi. Di mana-mana warung-warung, dari mulai warung tengah kota sampai di pojok kampung yang menjual minuman keras sudah habis stoknya. Habis sudah. Ya Allah. Ada lagi yang lebih ngeri lagi. Ya. Di apotek penjual kondom laris habis malam ini. Mana sisi positifnya? Sisi positifnya 2 aja. Ada bandar ikan, ya, yang di Cilamaya. Kalau di Cirebon itu di Bondet, itu semua ngantri, sudah habis bandar ikan. Itu positifnya. Yang kedua, ada dagangan yang gak pernah terjual, ya, subhanallah. Ini hari habis. Apa itu? Arang. Yang jual arang, orang jual arang gak pernah kejual dia. Basah-basah kemarin dijemur, permintaan lagi tinggi Ustaz. Wah, menjual arang. Itu aja sisi positifnya. Ikan, ayam, arang, kecap. Alhamdulillah. Kita lihat ya. Waktu 4 tahun yang lalu, kalau nggak salah 2018 apa ya, 2017 dan lupa ya. Wah, itu puncaknya perayaan tahun baru. Di sepanjang jalan Tamrin diadakan panggung hiburan akbar, masya Allah. Dan sama di Ancol pun juga sama adanya. Ya, itu yang akbar biasanya setiap tahun di Ancol. Taman ini parah itu. Nah, tahun itu sepanjang jalan Tamrin. Keesokan harinya ya Allah, keesokan harinya itu semua petugas kebersihan DKI dikumpulkan oleh FPI, ditanya, apa yang kalian temukan? Ini mengerikan. Mereka menemukan ribuan kondom berserakan. Dari jam sekarang sampai jam 12 malam itu masih dikontrol oleh keamanan. Begitu meletus kembang api, jam 12 malam selesai, orang kontrol semuanya pulang. Sampai pagi gak terkontrol lagi. Mereka bebas berzina di tempat. Naudzubillah, subhanallah. Maka teman saya sebelum taubat, dia pernah ikut di Ancol. Dia cerita di depan saya. Memang betul apa yang disampaikan. Apa dia bilang? Saya itu ketika jam 2 mau pulang dari pantai Ancol mau ke
dilangkahi Cina, orang lagi Cina dilangkahi di bibir-bibir pantai. Nauzubillah, subhanallah. Aduh, mengerikan ya Allah. Nah, kita ahli iman nggak boleh tinggal diam, nggak boleh. Kita hentikan itu nggak mampu, maka minimal ahli iman, para DKM, para asatidz, para usaha ulama, ketua-ketua majelis, hendaklah kalian punya andil di malam ini memberikan solusi kepada umat yang masih ada imannya agar mereka meninggalkan kegiatan-kegiatan maksiat dan mereka datang untuk meredam murkanya Allah. Allahu Akbar. Ada ini semacam ini. Maka masjid-masjid alhamdulillah tuh. Ya kalau ada masjid yang memble, bangunannya mewah, kasnya banyak, tapi giliran ini lagi dibutuhkan sama umat, negeri ini lagi membutuhkan, butuh ada yang meredam murkanya Allah. Subhanallah. Ini masjid itu gak ngadain apa-apa. Ini malaikat giring kepala. Gimana itu masjid itu? Ikhwah, subhanallah. Puncak kekuatan dakwah itu, puncak pahalanya seorang beramal soleh itu saat di puncak maksiat. Itu yang paling dibutuhkan. Kalau lingkungan lagi asik-asik saja, baik-baik saja, dakwah buat apa? Subhanallah. Dakwah itu puncaknya kekuatannya yang paling hebat saat sedang banjir maksiat. Disitulah dakwah punya nilai yang sangat tinggi. Dan siapa yang mampu beramal soleh saat di puncak maksiat, maka pahalanya nggak sembarangan nih, Pak. Nggak sembarangan. Ini yang hadir benar-benar dipilih sama Allah. Allahu Akbar. Mampu mengalahkan hawa nafsunya. Coba lihat berapa banyak ahli masjid yang mundur, ya. Ya Allah. Oh, ngeri, Pak. Nih, kalau maksiat massal di negeri kita itu tidak ada yang meredamnya. Makanya ini para habaib, para ulama semua sibuk ya malam ini. Sibuk, alhamdulillah kita jadi murid-muridnya, ittiba kepada mereka. Subhanallah, sibuk semua karena takut ini adalah bukti risaunya kita kepada umat yang ada di negeri ini, Pak. Kalau ada ustaz yang cuek aja, Masya Allah, biarin aja. Jangan diundang ya ustaz begitu. Kenapa? Lemah jihadnya. Dia nggak mampu menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ustaz dia pengen dipakai, ngomong begini, biarin aja. Nauzubillah. Ustaz nanti ngomong begini nggak diundang lagi, nggak apa-apa, bener? Nggak apa-apa. Ya Allah, ini parah. Baik, kenapa? Ada apa dengan maksiat massal? Apa warningnya dari baginda Nabi Muhammad SAW? Surat Al-Qasas 59. Ya. Apa? Masya Allah, Ustaz. Apa lagi Ustaz? Al-Qasas 59. Apa kata Allah? Dengarkan dengan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kata Allah, tidak sekali-kali aku kirimkan musibah, bala dan bencana kepada satu kaum, satu negeri, kecuali penduduk negeri tersebut sudah banyak melakukan kezaliman. Jadi Allah tidak akan membinasakan satu negeri kecuali negeri tersebut sudah massal maksiatnya. Ya, makanya kali jangan sampai terjadi seperti tahun 2017 atau 18 malamnya menghantam langit dengan jutaan kembang api, besoknya direndam oleh banjir dan jalan Tamrin. Masya Allah, kewalahan semua rakyat jadi korban. Nauzubillah, subhanallah. Jadi maksiat itu parah ya Allah. Tuh. Satu. Yang kedua kita ambil dari hadis Nabi. Makanya jangan main-main ya.
Rasulullah SAW pernah bersumpah bahwa kalau dengan hadis Nabi sumpah, berarti setelah sumpah ini ada perkara yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, demi Allah, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar au yusikana alayyam asallahu alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, hai engkau kaum muslimin, hendaklah kalian semua melakukan amar makruh dan mencegah yang munkar, atau la yusikanna, Allah yang akan sungguh-sungguh, Masya Allah, aliyam asallahu alaikum iqaban minhu, Allah akan kirim musibah, bala dan bencana menghukum kalian. Subhanallah. Dan kalau itu sudah datang, kalian berdoa, summa tad'unahu, ya Rab, ya Rab, ya Rab, wala yustajabu lakum, Allah nggak akan tolong, nggak akan kabulkan lagi. Subhanallah. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi suruh amar ma'ruf nahi munkar, ajak orang untuk beramal saleh, cegah yang munkar semampumu. Jika kau punya masjid, jika kau seorang ketua DKM, jika kau seorang asatid, jika kau seorang jamaah, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Amar ma'ruf nahi munkar termasuk begini, kita undang lingkungan kita, kita sampaikan kalau itu munkar, kalau itu tasabuh, awas hati-hati, tinggalin. Allahu Akbar. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Padahal sebelum bulan tutup tahun nih, ya, Desember atau November sih, ya, yang Allah sudah tegur dulu Cianjur. Bulan apa ya? November. November. Itu Allah sudah kasih warning di depan tuh. Ini mau akhir tahun ya, ditegur cus gempa, Gunung Semeru meletus, ya. Apalagi ada beberapa tempat itu teguran sama Allah supaya semua serentak kembali kepada Allah. Diuji malam tahun barunya Allah berikan aman-aman saja, ya. Nah inilah yang membuat ahli maksiat gegap gempita. Naudzubillah, subhanallah. Allahu Akbar. Yang ketiga, Rasulullah SAW pernah pulang ke rumahnya, ikhwah, dengan tubuh gemetar, menggigil, ya, subhanallah, sampai keluar keringat sebesar biji-biji jagung. Rasulullah gemetar, disambut oleh istri tercintanya Sayyidah Zainab binti Jahsh radhiyallahu ta'ala, dipeluk, diselimutin, dielus-elus baginda Nabi. Ini istri yang salehah luar biasa. Rasulullah gemetar. Begitu sudah reda gemetarnya, Rasulullah ditanya sama istrinya, ya Rasulullah, apa yang membuat kau takut ya Rasulullah? Kenapa kau pulang dengan tubuh gemetar ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Celaka dari berbagai maksiat yang umatku perbuat, Allah akan kirimkan musibah, bala dan bencana di tengah mereka. Jadi kita punya Nabi sudah diberikan khabar ilahi, sudah diberitahu kalau maksiat yang kita buat itu akan Allah balas dengan bala, musibah dan bencana. Kemudian istrinya memeluk lagi, nanya lagi, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, nahlik, apakah kita juga ikut kena wa fina salihun? Padahal kita berada di tengah-tengah orang-orang saleh. Apakah kalau musibah, bala dan bencana itu datang, kita semua ikut kena ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Na'am, idza katsiral khabath. Ya, kita semua akan kena kalau maksiat sudah merajalela, kalau maksiat sudah terjadi secara massal. Masya Allah, ngeri. Ya buat kita ahli iman gak ngeri, ya. Ahli iman diguncang gempa mati, husnul
khatimah. Nggak ngeri. Subhanallah. Tapi kita ngeri dengan kelangsungan bagaimana keluarga, sahabat, dan lingkungan kita. Dan kita tidak mau ya, tinggal di satu lingkungan, satu kaum, satu daerah, satu wilayah negeri yang dalam laknat Allah. Ini yang kita tidak mau. Masya Allah. Hati-hati Allah. Kemudian dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Anas nanya kepada Bunda Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana menurutmu tentang terjadinya gempa?" Apa kata Bunda Aisyah? Gempa bumi itu akan terjadi ketika 3 perkara sudah banyak diperbuat oleh penduduk buminya. Apa tidak 3 perkara? Yang pertama, khamr. Kalau khamr minuman keras sudah merajalela, sudah mudah didapatkan di mana-mana. Orang mabuk sudah sampai ke kampung-kampung. Masya Allah. Satu. Yang kedua, jika zina sudah bertelakan di mana-mana. Coba kita lihat, gampang banget nyari tempat zina. Ya, nggak tahu Cilodong udah ditutup apa belum? Tutup. Pindahnya kemana? Masya Allah. Bahaya itu. Perzinahan sudah di mana-mana ya Pak. Kalau nggak percaya, cek remaja putra dan putri yang tidak masuk pesantren, kemudian dia nikah. Coba tanya jujur, ya, remaja putra putri yang tidak masuk pondok pesantren, coba tanya jujur. Rata-rata mereka sudah bodong. Naudzubillah, subhanallah. Ngeri ya. Bahkan tahun berapa itu, Kerawang itu, ada seorang analis menganalisa mahasiswi Karawang SMA, ya, datang dokter-dokter bidan-bidan langsung ngecek masuk ke sekolah SMA, didapatinya 75% dia bodong siswinya. Naudzubillah. Itu dulu, nggak tahu sekarang. Udah pokoknya kalau nggak masuk pondok nih Pak, berat selamat hidup ini anak-anak kita. Makanya naudzubillah. Allah, perjinahan di mana-mana. Dan zina inilah biang kebangkrutan negeri. Jadi kalau terjadi huru-hara pembunuhan di mana-mana, pembunuhan yang kita dengar sangat mengerikan. Orang tua bunuh anak-anak, bunuh orang tua, anak perkosa orang tua, anak perkosa nenek. Ini biangnya dari zina. Masya Allah. Kemarin dikaji oleh Kiai Haji Abdul Halim ya, di Bogor, yang didampingi oleh guru kita tercinta Syekh Muhammad Nuruddin Al-Makki Al-Banjari. Itu ngaji tentang masalah itu ya Pak. Jadi bagaimana kejadian mengerikan itu tidak terjadi di Indonesia. Mayoritas orang yang nikah tidak masuk pondok rata-rata hamil duluan. Naudzubillah. Begitu hamil, lahir di luar, hamilnya di luar nikah. Begitu lahir anaknya perempuan. Ya. Begitu anak perempuannya gede mau nikah, ini orang tua gak ada ilmunya. Orang tuanya bapaknya yang sebenarnya bukan ayahnya, karena hamilnya di luar nikah, dia menjadi wali nikahnya, maka pernikahannya tidak sah. Naudzubillah. Makanya jangan main-main. Orang hamil duluan kalau anaknya perempuan, dia begitu gadis, begitu mau nikah, bapaknya tidak boleh menjadi wali nikahnya. Wali nikahnya harus wali hakim. Nah, umumnya jarang orang tua yang ngaku kalau ini adalah anakku yang dulu hamil di luar nikah. Pak Hakim, Pak Wali, saya nggak berhak menjadi wali. Nanti pernikahan anak saya nggak sah. Nanti jina seumur hidup, 7 turunan dia jina terus. Masya Allah, dia nggak ngerti dan dia gengsi.
Makanya dia waliin anaknya nikah. Nikahnya nggak sah. Astagfirullah. Dari situ biang konaran. Maka muncullah lahir anak-anak janda, anak-anak haram, anak-anak yang mengerikan. Makanya narkoba, bunuh, ya, ngerampok, ya, garong, naudzubillah, naudzubillah. Itu dari situ awalnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ngeri apa? Satu lagi dari hadis qudsi, Allah pernah menceritakan menyuruh malaikat Jibril untuk menghancurkan negeri-negeri. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu pasti sahih. Karena kalam Allah. Hadis qudsi itu bukan omongan Nabi, tapi kalam Allah yang tidak tertuang dalam Al-Quran, maka pasti sahih. Apa kata Allah? Ya Jibril, ihlik Madinatu kata wa kata. Hai Jibril, hancurkan itu, negeri itu, negeri itu, negeri itu. Malaikat Jibril turun, lalu dihancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Dan malaikat Jibril berhenti, tidak berani menghancurkan satu negeri. Kenapa? Karena malaikat Jibril menemukan ada seorang laki-laki yang dia kuat ibadahnya dan dia tidak pernah melakukan satu dosa pun. Lihat Pak, satu negeri ada orang soleh yang tidak pernah berbuat maksiat dan dosa, itu sampai menghentikan malaikat Jibril menghancurkan negeri itu. Malaikat Jibril kemudian ngadu, ya Rabb, aku sudah hancurkan semua negeri yang kau perintahkan, tinggal satu ya Rabb, aku tidak berani menghancurkannya karena di sana ada hamba-Mu yang soleh yang tak pernah berbuat maksiat kepadamu. Apa kata Allah? Jibril, benar, hamba-Ku itu tak pernah berbuat dosa. Benar, dia orang soleh. Tapi wahai Jibril, hamba-Ku itu ketika dia mendengar, menyaksikan maksiat di depan matanya, jangankan dia mau cegah, wajahnya berubah pun tidak. Masya Allah. Jadi ada orang soleh, Pak, ada hiruk pikuk keharaman yang terjadi maksiat di malam tahun baru, dia diam aja. Masya Allah. Jangan kau mau mencegah, jangan kau menasihati. Allahu Akbar. Wajahnya berubah aja enggak. Maka kata Allah, ihlik ya ada Jibril, hancurkan itu negeri juga. Dihancurkan lagi. Naudzubillah, subhanallah.